Shalom Elohim bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Di mana kali ini saya berkesempatan mengucapkan selamat hari jadi kepada STT Sangkakala yang ke-35. Biarlah STT Sangkakala kedepannya menjadi STT Sangkakala berkualitas dan berinovasi. Di mana tema yang saya ambil pada saat ini adalah memiliki potensi yang baik dan bertumbuh di dalam Dia. Saya ambil natsnya dari Matius 7 ayat 24, di mana isinya berkata, Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di mana makna yang saya dapat dari nats ini adalah bijaksana, di mana bijaksana dan potensi memiliki arti yang sehubungan. Dalam kamus KBBI, bijaksana diartikan adalah memiliki akal, memiliki pemikiran, pandai dan bersikap hati-hati. Sedangkan potensi yang memiliki arti yang menurut kamus KBBI adalah kesanggupan ataupun kemampuan. Fenomena pada saat ini yang kita ketahui adalah Albert Einstein yang menciptakan listrik, di mana dia memiliki karakter bijaksana, yaitu memiliki akal, pemikiran, dan bersikap hati-hati, dan potensinya dia adalah memiliki kemampuan untuk menciptakan lampu pijar. Baik, poin yang saya dapat dari nats kita tadi dari Matius 7 ayat 24 adalah kita garis bawahi orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Marilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Kristus, kita harus memiliki karakter bijaksana ataupun karakter berhati-hati. Kenapa demikian saya bilang seperti itu? Kita baca ke ayat 25-nya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Poin yang saya dapat dari situ adalah marilah kita memiliki iman kita yang kokoh. Kita memiliki dasar iman kita yang kokoh. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan kita sama Tuhan. Kedua, kita harus adanya meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak mendengarkan firman Tuhan dan di saat kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita sering juga ataupun bisa disebut adalah orang bodoh. Karena di ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang tidak mendengar perkataanku, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di saat kita tidak mendengarkan firman Tuhan, di saat kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita di saat tantangan, di saat problema yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan goyah dan iblis terus masuk di dalam pemikiran kita, maka tidak adanya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, agar kita di saat dalam tantangan, di saat problema di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman yang kokoh dan iman yang teguh. Sebab firman-Nya berkata di Kejadian 14 ayat 14 adalah, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan tinggal diam saja. Kita akan tinggal diam di dalam nama-Nya dan kita akan selalu menyembah dan meninggikan nama-Nya. Baik, poin yang kedua ataupun makna yang kedua yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara adalah bertumbuh di dalam Dia ataupun bertumbuh di dalam jalan Tuhan. Saya ambil dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Poin yang saya dapat dari nats kita tadi dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 adalah 3 poin, yaitu yang pertama adalah kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Di dalam kesengsaraan itu dalam arti dalam permasalahan kehidupan kita, dalam tantangan di dalam kehidupan kita, kita harus bertekun untuk berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan.
Ada hubungannya di Matius 7 ayat 24. Kita marilah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan disebut oleh orang-orang yang bijaksana. Di dalam kesengsaraan kita, di dalam problema kehidupan kita, marilah kita terus bertekun, berdoa kepada Tuhan, bertekun untuk menyembah dan memuji namanya. Dan di dalam ketekunan akan ada tahan uji. Di dalam permasalahan kita, kalau kita terus berserah kepada Tuhan, kalau kita terus percaya kepada jalan Tuhan, bahwasannya jalannya yaitu adalah jalan membawa yang damai sejahtera, maka kita akan tahan uji. Di dalam tahan uji kita akan adanya menimbulnya pengharapan, yaitu pengharapan masalah kita akan selalu diselesaikan oleh Tuhan. Memiliki potensi yang baik dan bertumbuh di dalam diri. Di dalam tekanan, di dalam pencobaan kehidupan kita, marilah kita belajar terus mencari jalan keluar. Kita yakin dan percaya jalan keluar itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena firman yang berkata adalah, Aku adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Di saat kita mencari jalan keluar bersamanya, di saat kita tahan uji di dalam tantangan kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh dengan yang baik, maka kita akan bertumbuh yang dengan potensi yang sangat baik dan bertumbuh yang baik di dalam